Yang pertama buka aplikasi Vmbox, kemudian di sistem, kemudian di reset configuration, centang, kemudian ini adalah contoh untuk IP yang akan kita pasangkan. Ada IP pusat dan ada IP buat cabangnya juga. Kemudian kita masuk ke IP pusat, kemudian kita kasih nama dulu. Dan kemudian kita kasih password dengan sistem, kemudian password. Setelah itu change, dan selanjutnya adalah kita meminta internet di DHCP client, kemudian ketik plus, dan kemudian kita pilih Ether 1 dan dipastikan itu bound. Kemudian kita ke IP address dan kita tambahkan IP, kemudian ke Ether 2. Dan untuk Ether 2 itu agar mendapatkan internet itu kita ke firewall, kemudian di NAT, terus plus, terus cairnya itu src NAT, terus src addressnya itu diisi dengan IP pusat. Kemudian outnya itu Ether 1 ya, terus actionnya itu masquerade, kemudian apply, dan kita cek dulu di NCPA dan CPL. Dan kita masukkan CPL, kemudian kita cari internetnya, terus di bagian sini kita isikan IP addressnya itu, dan belakangnya itu bebas ya guys. Terus kemudian submit max, terus defaultnya itu baru terus oke. Kalau sudah, terus buat internetnya di bagian bawah itu adalah 888 dan 8. Kemudian oke, dan oke, sudah. Kita cek dulu ya, internet sudah bisa atau belum. Kita cek ada ayam goreng. Nah, sudah jadi. Oke. Kemudian ke menu PPP, terus interface PPTP, terus di enable, terus play. Kemudian ke SearchNet, kita isikan nama bebas ya, terus ada password, dan servicenya itu langsung aja ke PPTP. Kemudian profilnya tuh default and Jaya. Kemudian diisi juga bagian lokalnya itu tadi ya, yang IP cabang 11.10.0.1, dan juga remote addressnya tadi yang .2 ya, terus kemudian apply. Dan setelah itu kita ke menu IP, kemudian ke router list, dan kita tambahkan itu ada tombol plus, kita klik plusnya, kemudian kita isi DRS addressnya itu adalah IP cabang, itu 192.169.2.0/24. Kemudian gateway-nya itu IP cabang, IP lokal ya. Oke, sebentar. Tuh gateway-nya 11.10.0.2. Itu adalah jaringan lokal dari, itu jaringan cabang, bukan jaringan lokal, maaf. Sudah, kemudian apply. Kenapa masih S? Karena belum dipindahkan kabelnya. Setelah kita pindahkan dulu, kita keluar, kemudian kita login ke yang buat cabangnya. Itu awal kita kan sudah menemukan MAC address, kemudian seperti biasa kita reset semuanya dulu, kemudian kita kasih password, kita kasih nama juga, dan setelah itu kita masuk ke menu wireless, kemudian ada interface, kita kasih nama juga di bagian security profile, kita kasih nama, kita kasih mode, kemudian dicentang-centang, terus kemudian kita berikan password yang mau kita sambungkan internet wifi-nya. Itu kita ke RPS 2, itu sandingnya itu adalah alhamdulillah. Kemudian apply, connect, oke.
terus-terusan. Kemudian kita lanjut ke interface, kemudian wirelessnya itu mode station, terus security provider dan nama yang sudah kita pilihkan tadi ya. Kemudian kita ke signer, terus kita pilih ke WiFi RPS 2 karena yang minnya sedikit. Dan kemudian ketika sudah menemukan nanti kita klik, nah sudah, terus langsung kita connect. Tandanya itu kalau udah connect adalah itu di bagian bawah itu adalah connected ya. Oke, sudah. Lanjut, kemudian kita ke menu IP DHCP client, kemudian DHCP plus itu diklik line 1, kemudian OK, dan pastikan bound juga. Karena kita meminta IP dinamis ya. Untuk memastikan kita ke new terminal, kemudian ping google.com juga bisa. Kemudian kita ke address list seperti biasa. Terus kita isikan IP cabang ya guys. Kemudian interface-nya jelas bukan enter 1, yaitu kita pilih ada enter 2, kemudian OK dan apply. Kemudian kita ke DHCP setup, kemudian next. Oke. Dan kita ke menu firewall, kemudian kita ke NAT, terus plus, terus chainnya SRC NAT, terus SRC addressnya itu adalah IP dari lokal atau pusatnya. Kemudian gateway-nya itu nanti ada, sebentar ya. Terus kemudian outnya itu ada 1 ya guys. Terus actionnya itu masquerade. Terus kan nanti kita pakainya dinamis, jadi di NCPR dan CCPL itu dimatikan dulu IP-nya. Kemudian kita cek kembali. Nah, sudah bisa ya guys. Kemudian kita kembali lagi ke Oke, kemudian kita ke IP port, terus kita plus, terus DS address-nya itu adalah IP lokal pusat, dan ada gateway-nya juga itu adalah 11.10.0.1 ya. Kemudian apply, dan lalu ke PPP, kemudian kita plus, terus PPTP client, kemudian kita isikan nama, terus dialog connect to IP kantor pusat. Itu ada user, password, profile. Oke, semuanya kita apply. Tandanya itu nanti ada tandanya kok kalau sudah jadi. Terus kemudian kita masuk ke IP pusat. Ke kantor pusat. Kemudian kita cek semuanya, oke. Kita dapat IP-nya itu ya guys. Kita cek nanti di combine prom. Oke. Di bagian connect to itu kita isikan juga, kita perbaiki semuanya dulu. Kemudian di profile sesuaikan yang tadi kita sudah buat seperti profile. Terus kita lanjut ke combine prompt. Kita ketikkan IP konfigurasi, terus ping IP. Oke. Sudah menemukan IP kita ya guys. Terus kita cek nih ping nama IP yang kita dapat 92.168.2.1. Oke. Udah reply. Sip. Kita ke NCPA dan CPL lagi. Kemudian IP-nya kita hidupkan kembali. Oke, kita login ke akun pusat lagi.
terus kita ke profile, ke pipi ya guys. Terus kita ke buat profile nama, terus local HUD addressnya, terus remote, terus kita ke IP pool, kita kasih nama dulu dan kita kasih address, kemudian kita apply. Oke. Setelah profile, kemudian nanti habis ini kita ke menu sets, dan di menu itu sebentar ya guys. Oke, sudah, kemudian kita apply, kemudian ke menu itu diganti disamakan semuanya, kemudian kita ke menu pipi dan kemudian remote-nya semuanya kita udah harus disamakan, dan kita ke alamat pipi server, kemudian namanya juga disamakan ya guys. Jangan lupa passwordnya diberi password juga, terus profilnya itu sesuai dengan tadi sudah kita buat. Dan kalau sudah, kemudian kita apply. Dan sudah ya guys, kemudian kita ke PPTP profile, kemudian kita set rate. Nah, itu di bagian limits itu no apply. Terus kabelnya dipasang, lewat kabel kita sambungkan VPN, kemudian diisi sesuai yang kita sudah isikan. Tinggal isi aja. Nah, ini kok ada masalah. Lanjut, kita koreksi masalahnya di mana. Pertama kita ke ncpr.cpl dulu, terus kita lihat dulu IP-nya. Oke, sudah. Sepertinya salahnya di dalam konfigurasi. Kita masuk ke Winbox, terus kita cek dulu nih di profile apakah ada kesalahan, dan ternyata kita profilnya tadi belum sesuai. Kemudian namanya juga belum sesuai, jadi semuanya itu disesuaikan yang sudah kita konfigurasi dulu. Oke, kita perbaiki dulu. Nah, sudah. Kemudian kita connect lagi sesuai ya guys.
Nah, sudah connect karena tadi kita sudah memperbaiki apa selanjutnya kita mengecek IP.